Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini kita belajar di tema 7, subtema 2 ya. Peristiwa dalam kehidupan masih tema 7. Nah, pada hari ini kita akan belajar muatan pelajaran bahasa Indonesia. Baiklah, jangan lupa sebelum belajar kalian berdoa dulu, semoga ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Kita mulai saja. Pembelajaran yang pertama yaitu mencermati informasi penting dalam teks narasi sejarah. Dan subtema 2 itu peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan. Nah, pada subtema 1 yang kemarin kita telah mengenal tentang teks narasi sejarah. Teks narasi sejarah adalah teks yang berisi tentang cerita peristiwa sejarah yang terjadi pada masa lampau. Peristiwa sejarah tersebut disampaikan berdasarkan fakta yang terjadi dan disampaikan dalam bentuk narasi atau urutan cerita. Melalui teks narasi sejarah, kamu dapat mengetahui berbagai peristiwa sejarah yang pernah terjadi di Indonesia maupun di negara lain. Untuk mengetahui seluruh informasi peristiwa sejarah tersebut, kamu dapat mencermati dan menggali isi teks dengan berbagai cara, seperti menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disajikan. Nah, bagaimanakah caranya mengelompokkan informasi teks narasi sejarah? Nah, kita dapat salah satunya itu menggunakan kata tanya. Kata tanya di sini ada beberapa kata tanya yang jika dirangkum menjadi sebuah kata yaitu adik Simba. Nah, adik Simba itu singkatan dari beberapa kata tanya, di antaranya A-nya itu adalah apa, D-nya itu di mana, K-nya itu kapan, C-nya itu siapa, M-nya mengapa, dan B-nya bagaimana. Jadi disingkat adik Simba. Nah, dengan kata tanya ini kita dapat menggali informasi-informasi yang terdapat pada teks narasi sejarah yang disajikan. Yang pertama, kata tanya apa itu digunakan untuk menanyakan nama atau jenis peristiwa yang terjadi dalam teks. Kata tanya yang kedua di mana digunakan untuk menanyakan tempat berlangsungnya peristiwa dalam teks. Kata tanya yang ketiga yaitu kapan. Ini digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa dalam teks. Kata tanya yang keempat siapa digunakan untuk menanyakan tokoh atau pelaku yang terlibat dalam peristiwa yang terjadi di dalam teks. Yang kelima, mengapa digunakan untuk menanyakan penyebab atau alasan terjadi peristiwa dalam teks. Dan yang keenam, bagaimana digunakan untuk menanyakan cara atau keadaan saat terjadinya peristiwa dalam teks. Nah, ini penjelasan dari kata tanya, keenam kata tanya, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana yang disingkat dalam kata adik Simba yang tadi dijelaskan. Berikutnya, bagaimana cara menggali informasi teks narasi sejarah secara lisan. Nah, untuk menggali informasi teks narasi sejarah secara lisan, maka yang pertama, kamu harus mendengarkan teks dengan seksama. Yang kedua, catatlah informasi penting dari teks seperti nama peristiwa, tokoh, tempat, dan penyebab terjadinya peristiwa. Yang ketiga, dengan mencatatnya, kamu dapat membaca kembali dan mengingat semua informasi penting yang telah kamu dengar atau kamu baca. Kamu juga dapat menjawab pertanyaan yang disajikan sesuai dengan isi teks yang telah kamu dengar. Berikutnya, ayo kita membaca teks narasi sejarah. Di sini ada sebuah teks yang berjudul Peristiwa Pembacaan Teks Proklamasi. Paragraf pertama.
Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945. Sejak pagi telah dilakukan persiapan di rumah Insinyur Soekarno untuk menyambut proklamasi kemerdekaan Indonesia. Banyak tokoh pergerakan nasional beserta rakyat berkumpul di tempat itu. Mereka ingin menyaksikan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sesuai kesepakatan yang diambil di rumah Laksamana Maida, para tokoh Indonesia menjelang pukul 10.30 waktu Jawa zaman Jepang atau pukul 10 telah berdatangan ke rumah Insinyur Soekarno. Mereka hadir untuk menjadi saksi pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Acara yang disusun dalam upacara di kediaman Insinyur Soekarno itu antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, pengibaran bendera merah putih. Dan yang ketiga, sambutan Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwardi. Upacara proklamasi kemerdekaan berlangsung tanpa protokol. Latif Hendraningrat memberi aba-aba siap kepada semua barisan pemuda. Semua yang hadir berdiri tegak dengan sikap sempurna. Suasana menjadi sangat hening. Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta dipersilakan maju beberapa langkah dari tempatnya semula. Insinyur Soekarno mendekati mikrofon. Dengan suaranya yang mantap, Insinyur Soekarno didampingi Dr. Andes Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang telah diketik oleh Sayuti Melik. Berikut teks proklamasi yang diketik oleh Sayuti Melik. Nah, ini teks proklamasinya. Isinya seperti ini. Proklamasi kami bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Nah, ini teks proklamasi ini, teksnya itu masih menggunakan huruf zaman dulu. Nah, dimana di sini bukan salah ketik, tapi di sini contohnya adanya ditulis N dan J, terus C ditulis T dan J, dan U ditulis O dan E. Nah, ini ejaan zaman dulu ya. Seperti ini. Ini teks proklamasi ini yang mengetik adalah Sayuti Melik. Berikutnya, acara berikutnya setelah pembacaan teks proklamasi itu adalah pengibaran bendera merah putih. Sesaat setelah pembacaan proklamasi kemerdekaan, dilanjutkan upacara sangsaka merah putih dijahit oleh Ibu Fatmawati Soekarno. Suhud mengambil bendera dari atas baki atau nampan yang telah disediakan dan mengibarkannya dengan bantuan Sodanco Latif Hendraningrat. Kemudian sang merah putih mulai dinaikkan dan hadirin yang datang bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bendera dinaikkan perlahan-lahan menyesuaikan syair lagu Indonesia Raya. Seusai pengibaran bendera merah putih, acara dilanjutkan sambutan dari Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwardi. Nah, silakan kalian baca lagi dan temukan kosakata baku dan tidak baku pada bacaan yang berjudul Peristiwa Pembacaan Teks Proklamasi. Nah, kemudian carilah arti katanya di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau dapat dicari melalui internet. Sebagai contoh, ini ada beberapa contoh yang telah Bapak susun, yaitu diantaranya kata baku. Di antara merdeka. Nah, ini merdeka itu merupakan kata baku yang artinya bebas dari penjajahan. Ini ada dalam teks ya. Yang kedua, proklamasi. Proklamasi juga ini ada dalam teks yang artinya pemberitahuan atau pengumuman kepada seluruh rakyat tentang kemerdekaan.
Nah, ini contoh dari kosakata baku. Dan untuk kosakata tidak bakunya yang pertama itu ada baki. Baki ini tidak baku, artinya itu nampan. Yang kedua sodanco. Nah, sodanco ini kosakata tidak baku karena tidak ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang artinya ini sodanco ini pangkat kemiliteran Jepang. Jadi kata baku itu kata-kata sesuai ejaan bahasa Indonesia yang terdapat dalam Kamus Bahasa Indonesia. Dan artinya, arti katanya kalian dapat cari arti katanya di Kamus Besar Bahasa Indonesia, atau dapat juga dicari melalui internet ya. Di internet ada yang namanya Kamus Bahasa Indonesia online. Silahkan cari di Google. Dan silahkan cari kata-kata yang lain dari teks yang mungkin kalian belum tahu artinya dari teks yang tadi. Selanjutnya, nah setelah kita tadi membaca dan mendengarkan teks narasi sejarah yang berjudul Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, berikutnya silahkan kalian jawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama, kapan teks proklamasi kemerdekaan dibacakan? Yang kedua, di mana teks proklamasi dibacakan? Yang ketiga, siapakah yang membuat dan membacakan teks proklamasi kemerdekaan? Yang keempat, siapa sajakah tokoh yang hadir pada acara pembacaan teks proklamasi? Dan yang kelima, apa saja susunan acara yang dilakukan pada pembacaan teks proklamasi? Nah, silahkan untuk diisi di buku tulis. Pertanyaan-pertanyaan ini ada di buku tema. Silahkan cek buku temanya, termasuk tadi teks tentang peristiwa proklamasi kemerdekaan. Silahkan ya untuk tulis jawabannya di buku tulis masing-masing. Berikutnya, nah untuk berikutnya, jika kalian sudah mengisi jawab pertanyaan dari teks tentang peristiwa proklamasi, nah sekarang tugas berikutnya yaitu kalian silahkan baca teks yang berjudul Peristiwa Menjelang dan Sesudah Pembacaan Teks Proklamasi. Ini di buku tema ada di halaman 90. Di buku tema ada di halaman 91 ya, 90 sampai 91. Kemudian kalau sudah kalian baca peristiwa ini secara berulang-ulang sampai dipahami, kemudian silahkan kerjakan tugasnya. Apa saja tugasnya dari teks tersebut? Yang pertama, tulislah informasi penting yang terdapat pada teks tersebut pada halaman 90 tadi. Yang kedua, buatlah 5 pertanyaan berdasarkan teks tersebut dengan kata apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, jadi kalian silakan buat pertanyaan dengan kata tanya ke-6 ini, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, atau yang disekat dengan adik Simba, sesuai dengan berdasarkan dengan teks dari bacaan tadi ya, di halaman 10 pada buku tema. Kemudian yang ketiga, buatlah jawaban dari pertanyaan yang telah kamu buat. Nah, jadi dari ke-6 pertanyaan pada nomor 2 ini, silahkan dibuat jawabannya. Ditulis di buku tulis masing-masing. Nah, itu untuk tugas tema pada hari ini ya. Jadi tugasnya ada 2. Tadi mengisi dan mengerjakan atau menjawab pertanyaan dari teks peristiwa proklamasi kemerdekaan. Dan yang kedua ini menulis informasi penting, membuat pertanyaan, dan membuat jawaban dari pertanyaan. Nah, itu tugas untuk hari ini dan kegiatan pembelajaran hari ini. Silakan selamat mengerjakan dan nanti tugasnya dikumpulkan mulai pukul 11. Silahkan yang sudah bisa dikirimkan melalui WA. Sekian, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.